kita mau jual indukannya buat mengembalikan modal, kita untung cempenya. Kalau sapi kan dapat satu, kita jual untung, tapi kita sudah nggak punya simpanan ternak, Mas. Saya yaitu lebih kedepannya itu beternak domba itu sangat menguntungkan sekali itu. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Halo Hisko Lover, bertemu dengan saya di channel Hisko TV. Perkenalkan, saya David Alan Saputra, Ketua Kelompok Ternak Domba Lembah Mana. Latar belakang saya itu pekerja di buruh pabrik. Saya pabrik itu banyak sekali waktu luang kalau pas masuk malam. Jadi saya berpikir ke depan supaya waktu luang saya itu bisa bermanfaat buat kedepannya itu. Untuk mengisi waktu luang itu saya terjun di peternak domba. Saya peternak itu belum lama sih, kisaran hampir 2 tahunan. Tak lihat-lihat kok di peternak jadi peternak domba itu lumayan. Saya mengajak terutama lingkungan saya di desa saya itu beternak domba, dan alhamdulillah di desa saya itu ya nggak cuma desa saya aja, terutama di Kecamatan Sanggrabak itu dapat bantuan dari pemerintah, itu berupa bantuan domba. Dari itulah saya merangkul terutama anak-anak muda itu supaya bisa menjadi penerus dari kaum-kaum yang tua lah, jadi generasi muda, jadi peternak milenial, dan bisa kedepannya menjadi mata pencaharian, bisa menghidupi dalam kehidupan keluarga. Saya di sini menjadi ketua memimpin itu sejak awal Januari kemarin, dan awal mula itu di kelompok ternak domba Lembah Mana ini awalnya ada 42 indukan. Nah, itu diternak dan dipelihara tiap-tiap anggota. Alhamdulillah Mas, ini sudah 90% lebih itu indukannya sudah beranak semua, dan menjadi semangat buat anak-anak muda kalau beternak itu sangat menguntungkan. Apalagi kalau yang punya kerjaan sampingan kayak petani atau di perusahaan-perusahaan swasta, itu dalam 5 bulan kan domba itu beranak, itu bisa menjadi simpanan, bisa menjadi investasi. Menurut saya sih investasi yang bagus itu adalah investasi peternakan, Mas. Soalnya kalau peternakan itu sekarang menjadi ketahanan pangan, khususnya di Indonesia ini sudah membantu. Dan saya di sini terutama di Sanggrabak itu menjadi tim pakan kering, pakan silase. Itu kalau dombanya sudah banyak dan kita kesulitan ngerumput, kita bisa nganu jalan itu dengan pakan silase atau pakan kering itu. Dan tiap di sini anggotanya ada 21 orang. Lokasi kandang Lembah Mana ini berada di Desa Tanggulangin, Dusun Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
pendapat saya sih dalam memilih kerjaan, kenapa saya terjun sebagai peternak dibandingkan dengan pekerjaan lain. Semua pekerjaan itu sama mas, bagus, tapi kita dalam usaha itu harus pintar-pintar meminimalisir kerugian mas. Kalau ternak kan minim kerugian mas, asalkan SOP pemeliharaannya itu kita sudah SOP, itu angka kematian itu minim mas. Kalau peternak itu kan kalau ada kematian itu merugi mas, kalau minim kematian itu pasti untung mas. Nah, kita terutama di kelompok ternak domba lembah mana ini, dalam pemeliharaannya itu kita ajarkan sesuai SOP mas. Pertama, dalam sebelum pemberian pakan itu kita bersihkan dulu tempat-tempat pakannya, terus kandang yang buat tidur domba itu kita bersihkan, baru kita kasih makan. Itu rutin tiap hari mas. Insya Allah kalau itu kontinu berjalan terus menerus, itu minim penyakit dan kita bisa untungnya lebih lumayan. Untuk kegiatan sehari-hari anggota Lembah Manah ini, kalau pagi itu biasanya rutin bersih-bersih kandang sambil ngasih pakan. Nanti kalau sudah itu selesai, nanti para anggota itu biasanya pada ngerumput mas. Dan ngerumputnya itu lebih asik pada janjian mas. Nah, itu WA-WA-an nanti di mana nanti ngerumput bareng. Nah, habis itu nanti pulangnya juga bareng. Biasanya selesai ngerumput itu ya kisaran jam-jam 11 itu pada ngopi-ngopi di kandang mas, sambil ngerokokan, sambil memikirkan ya cita-cita kedepannya itu bisa mengepakkan sayap lebih besar lagi di dunia peternakan. Itu kan mimpi itu mas. Nah, itu bisa menjadi tambahan semangat buat para anggota. Dan kalau pas sore hari yaitu biasanya itu jam-jam setengah 5 atau jam 4 itu biasanya ada yang udah kesini bersihin terus ngasih pakan. Dan di sini itu kalau malam itu diadakan ronda mas atau jaga. Itu rutin tiap malam, itu satu harinya itu ada 4 anggota yang jaga. Dan untuk menambah kesulitan dalam beternak ini, anggota kelompok ternak Lembah Manah ini biasanya mengadakan perkumpulan mas. Ya cuma buat menambah solid itu biasanya 1 bulan sekali. Kita bangun kesulitan dalam beternak itu, misalnya kan kita ternak, ada anggota yang kapesan lagi sakit, terus opnam di rumah sakit, kita terapkan kesulitan jika ada anggota yang nggak bisa ngerumput masuk rumah sakit, kita meringankan boyong-boyong mas. Itu 1 anggota bisa ngerumputin, ngasih pakan lah, hijauan itu paling enggak ya 1/2 per 4 bagor itu mas. Nah itu kan kalau kalikan 21 orang itu kan sudah banyak. Itu sampai orangnya sudah pulang, terus orangnya bisa ngerumput lagi, itu sudah selesai. Itu buat semua anggota Lembah Manah itu kesulitannya kayak gitu mas. Dengan adanya kelompok ternak Lembah Manah ini, efek sampingnya di masyarakat sangat bagus sekali mas. Yang tadinya masyarakat nggak seneng domba,
itu ngelihat kelompok ternak ini berkembang itu jadi suka mas. Sekarang di desa saya itu tiap rumah itu sudah pada ternak domba mas. Itu pada pemula itu ya saya sangat senang sekali. Orang-orang di desa saya itu ya baru pemula itu ada yang ternak 2 ekor, 4 ekor, ada yang 10 ekor itu mas. Itu baru pemula itu saya sangat ngelihat itu seneng banget mas, soalnya kan bisa menjadi semangat buat orang-orang di lingkungan saya. Di kelompok ternak domba Lebah Mana ini awal mula indukannya itu dapat 42 ekor indukan semua itu mas. Itu Januari sampai sekarang bulan Juli itu sudah ada kisaran 38 ekor cempe mas kalau di total. Itu yang meninggal cuma 3 ekor karena apa? Indukannya itu kan indukan ada yang diri mas, tembian itu mas. Itu kan ada yang beranak 2, ada yang beranak 3, itu nggak kuat. Itu pas ngandungnya cempenya itu meninggal. Kalau jantannya sih ada 25 ekor, betinanya ada kisaran 13-an mas. Pesan buat anak-anak pemuda, itu beternak domba itu tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Soalnya kan ada orang-orang yang bilang kalau ternak itu orangnya waris-warisan. Menurut saya itu kurang mas, pas. Soalnya kenapa? Kalau kita ternak asalkan SOP-nya sesuai, itu pasti orangnya waris dan berhasil mas. Nah sama kalau itu mas, pemuda-pemuda, anak-anak pemuda, terutama generasi milenial, itu sangat bagus sekali jika waktu luangnya itu digunakan buat beternak. Soalnya kenapa? Beternak itu sangat mudah. Dari misalnya kita mau ternak, terus misal kendala nggak punya modal, itu kan bisa kita gadoh mas. Kalau nggak punya modal kan bisa biasanya kan ditawarin sama orang-orang, itu gadoh aja nggak apa-apa kalau nggak punya modal. Kalau punya modal ya kita buat beli domba 10, kalau nggak ada uang 10 buat beli domba kita beli 5 ekor. Kalau nggak ada 5 ekor kita beli 2 ekor. Kalau nggak ada 2 ekor kita beli 1 ekor. Kalau nggak ada lagi uang buat beli 1 ekor kita gadoh mas. Kan sama-sama mas, kita kedepannya kan bisa punya domba sendiri. Itu kalau kita perawatannya SOP-nya kita rutin, otomatis itu bisa menjadi ladang ekonomi buat kita ke depannya. Dan dari ternak domba itu kita bisa punya simpanan investasi. Misalnya kalau yang sudah berkeluarga itu kan buat bayar sekolah, buat dan lain-lain, itu kalau punya domba itu enak mas. Kita bisa jual, nuntun, istilahnya itu nuntun domba 1 ekor 2 ekor ke pasar, kita etal aja mas, pulang-pulang sudah bawa uang kok. Itu menurut saya investasi bagus itu peternak itu mas. Memilih terjun ke
ternak di domba dibandingkan ternak yang lainnya. Ya menurut saya kalau semua ternak itu bagus mas, asalkan kita itu kalau ternak itu yang minim kerugian dan biaya pakan. Itu kalau saya dulu mau ternak lele sama ayam petelur mas, saya sering-sering main ke mentor yang bisa dibilang guru lah, yang lebih tinggi dari saya. Tak hitung-hitung itu di pakannya itu lumayan nih mas, soalnya pakannya itu kita beli. Kalau kita nggak beli kan hasilnya kan kurang maksimal mas. Nanti kan misalnya kalau pakannya sudah beli terus penjualannya itu nggak bisa menutup biaya pakan, itu nanti kan kita rugi dalam mas perawatan. Terus saya membandingkan itu ternyata yang lebih bagus itu di domba mas. Itu contoh ya mas, misalnya kita punya uang 15 juta kita buat beli domba indukan itu 2 juta sudah bagus mas, yang lokal itu kisaran dapat 7 ekor. Kalau kita ternak contohnya sapi itu baru dapat pedetan mas, kecil itu kita pelihara sama-sama 1 tahun ya mas. Itu kalau sapi untungnya itu ya paling 3 juta dalam 1 tahun, itu sudah bagus mas. 3 juta 3,5 sudah bagus. Tapi kalau kita ternak domba itu 1 tahun itu beranak 2 kali mas, 1 ekor itu, dan beranaknya itu bisa 2 bisa 3. Tapi dalam hitung-hitungan kita jangan berpatok itu. Misalnya kita punya domba 10 ekor betina, dalam waktu 1 tahun itu beranaknya 2 kali. Periode pertama itu kan kalau indukan 10 kita ambil tengah-tengahnya mas, misalnya beranak 2 kan 20, nah kita ambil 15 saja. Itu 1 kali periode kan 15 cempe beranak pertama, nanti kedua kan 15 lagi. Dan yang pertama itu kalau lahirnya betina itu nanti sudah bunting itu mas. Nah itu kan kalau waktu 1 tahun itu sudah balik modal mas. Malah kita mau jual indukannya buat membalikan modal, kita untung cempenya. Kalau sapi kan dapat 1 kita jual untung, tapi kita sudah nggak punya simpanan ternak mas. Saya yaitu lebih kedepannya itu beternak domba itu sangat menguntungkan sekali itu. Prinsip dalam kelompok ternak Lembah Mana ini, silaturahmi itu sangat penting mas, soalnya bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kan sekarang eranya era zaman modern mas, kalau kita nggak ngikutin era modern kita akan ketinggalan zaman mas. Dan silaturahmi itu menurut saya itu penting sekali, soalnya bisa mendatangkan banyak teman, banyak rezekinya mas, dan banyak ilmunya juga. Nah, bisa menciptakan market dalam beternak. Terus biasanya ya ini rencana sih anggota-anggota mau main ke farm-farm yang besar-besar itu mas, buat menambah wawasan dan membangun mental jiwa berwirausaha. Jadi jangan puas kita itu sudah beternak domba 2 ekor jadi 6 ekor 10 ekor, kita jangan puas mas. Kita kalau bisa tingkatkan lagi menjadi kita itu peternak muda yang sukses. Jangan beternak, kalau beternak kan baru sedikit mas, kalau sudah peternak itu kan banyak mas. Nah itu buat menambah semangat dan wawasan
bagi anggota-anggota. Soalnya kalau mula berawal dari orang yang misalnya orang nggak punya, kurang, itu kedepannya bisa menjadi peternak sukses, itu sangat marem itu Mas, bangga. Soalnya kan kita semua itu anggota itu berawal dari masyarakat yang pas-pasan Mas, dan kedepannya itu bisa menjadi lahan mata pencaharian sehari-hari lewat beternak. Terima kasih buat semuanya yang telah mendengar cerita saya. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda dan anak-anak yang lain, bisa menjadi masukan dan nantinya bisa sama-sama terjun beternak yang nantinya bisa membantu ketahanan pangan di Indonesia. But we'll see it through. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Hisco TV. Terima kasih. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.